Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefani Dea Mirnasari dari kelas 5 MAP 10 Pengambilan Keputusan Manajemen NPM 1912110185. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya dengan materi yaitu pengambilan keputusan dengan teori probabilitas. Dalam materi pengambilan keputusan dengan teori probabilitas terdapat berbagai materi di dalamnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah 1. Kasus sebuah peristiwa atau event. Suatu peristiwa atau kejadian adalah satu atau lebih dari semua kemungkinan keluaran sebuah tindakan atau percobaan. Contoh, dua buah mata uang setimbang dilemparkan ke atas, menentukan peristiwa yang mungkin terjadi. Jawabannya adalah peristiwa yang mungkin 1. AA, angka dengan angka, 2. AG, angka dengan gambar, 3. GG, gambar dengan gambar, 4. GA, gambar dan angka. Di dalam kasus sebuah peristiwa, ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam probabilitas, antara lain 1. Peristiwa saling lepas, mutually eksklusif. 2. Peristiwa tidak saling lepas, non-mutually eksklusif. 3. Peristiwa independen bebas. 4. Peristiwa dependen bersyarat. Materi selanjutnya yaitu 2. Determinan matriks ordo 2x2. Misalkan A sama dengan dalam kurung A, B, C, D adalah matriks berordo 2x2. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B, A, dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Contoh soal, A sama dengan dalam kurung 2, 5, 4, 3. Tentukanlah determinan matriks berikut. Jawabannya, determinan A sama dengan 2, 5, 4, 3 sama dengan 2 kali 3 dikurang 5 kali 4 sama dengan 6 dikurang 20 sama dengan min 14. Selanjutnya, nomor 3, distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak, atau dalam kurung berhasil atau gagal, yang saling bebas di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika n sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial di dalam uji signifikasi statistik. Contoh soal, dalam suatu pertandingan peluang Ronaldo dapat mencetak gol adalah 5/6. Jika Ronaldo diberi kesempatan menendang sebanyak 5 kali, tentukan besar peluang Ronaldo mencetak 4 kali gol. Jawabannya, diketahui P sama dengan 5/6 dan N sama dengan 5, maka PX sama dengan 4 adalah rumusnya. PX sama dengan X sama dengan dalam kurung NX P pangkat X dalam kurung 1 dikurang P pangkat N dikurang X. P X sama dengan 4 sama dengan 5/6 pangkat 4 dalam kurung 1 dikurang 5/6 pangkat 5 dikurang 4 sama dengan 0,40. Selanjutnya, nomor 4, permutasi dan kombinasi. A. Permutasi. Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Rumus P dalam kurung N R sama dengan N dibagi dalam kurung N dikurang R. Keterangan P dalam kurung NR adalah permutasi R objek dari N objek yang ada.
N adalah banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diamati. Seorang pegawai diminta menyusun jadwal wawancara karyawan baru. Ada 10 calon karyawan yang akan diwawancarai. Jika hari ini ia diminta menyusun jadwal untuk 4 orang secara urut dengan jam tertentu, maka tentukan banyak cara pegawai tersebut menyusun jadwal. Diketahui N sama dengan 10, R sama dengan 4. Jawabannya P dalam kurung NR sama dengan N dibagi dalam kurung N dikurang R. P dalam kurung 10 dan 4 sama dengan 10 dibagi dalam kurung 10 dikurang 4 tutup kurung sama dengan 10 dibagi 6 sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 dibagi 6 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 sama dengan 5040. B. Kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Rumus C dalam kurung NR sama dengan N dibagi R dalam kurung N dikurang R. Keterangan C dalam kurung NR adalah kombinasi R objek dari N objek yang ada. N banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diamati. Contoh soal, ada 15 perguruan tinggi yang menyelenggarakan seleksi secara bersama. Setiap peserta hanya diperbolehkan mendaftar 3 perguruan tinggi dari semuanya. Tentukan banyaknya cara memilih kampus tujuan bagi peserta dari persyaratan tersebut. Diketahui N sama dengan 15, R sama dengan 13. Jawaban C dalam kurung NR sama dengan N dibagi R dalam kurung N dikurang R. C 15 dan 3 sama dengan 15 dibagi 3 dalam kurung 15 dikurang 3 sama dengan 15 dibagi 3 dalam kurung 12 sama dengan 15 dikali 14 kali 13 kali 12 dibagi 3 kali 2 kali 1 dalam kurung 12 sama dengan 5 dikali 7 dikali 13 sama dengan 455. Angka 5, probabilitas binomial. Probabilitas binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaannya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikasi statistik. Contoh soal, misalkan kita mempunyai satu buah koin yang terdiri atas 2 sisi, depan dan belakang. Misalkan kita mengundi sebanyak 10 kali pada undian pertama. Kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Pada undian kedua, kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Demikian seterusnya, setiap kali mengundi kemungkinan hasilnya sama, hanya 2, yaitu sisi depan atau sisi belakang. Dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali? Diketahui jumlah percobaan sama dengan N sama dengan 10. Peluang sukses sama dengan peluang munculnya sisi depan dalam setiap percobaan sama dengan P sama dengan 0,5. Peluang gagal sama dengan peluang tidak munculnya sisi depan dalam setiap percobaan sama dengan Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 0,5. Ditanya, dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali atau P dalam kurung X dikurang 2. Yang ditanyakan adalah peluang muncul sisi depan, maka kejadian dianggap sukses adalah jika sisi depan muncul ketika diundi. Jawabannya adalah P dalam kurung X dikurang 2 sama dengan 10 dibagi dalam kurung 10 dikurang 2 dan 2 dalam kurung 0,5 pangkat 2
dalam kurung 1 dikurang 0,5 pangkat 10 dikurang 2 sama dengan 0,0439. Nilai harapan. Nilai harapan adalah jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Contoh soal, sebuah agen mobil Mercy juga tidak secara pasti mengetahui permintaan mobil selama 1 minggu. 0K, 1K, 2K, dan seterusnya. Misalnya, berdasarkan pengalaman, mempunyai tabel frekuensi permintaan mobil selama 1 minggu sekaligus. Jika X sama dengan banyaknya permintaan mobil Mercy, maka berdasarkan pengalaman diperoleh tabel berikut. X, X1, X2, X3, dan X4. P dalam kurung X sama dengan X tutup kurung sama dengan P dalam kurung X 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Jika disediakan mobil 3 unit, jangan-jangan tak ada permintaan mobil. Sebaiknya kalau sama sekali tak tersediakan, ternyata ada permintaan 3 mobil, maka dia akan sangat kecewa sekali. Oleh karena itu, dia menyediakan mobil sebanyak nilai harapan yang bisa dianggap sebagai rata-rata permintaan. Nilai harapan sama dengan jumlah hasil kali setiap variabel dengan probabilitasnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka mobil yang harus disediakan adalah dapat kita lihat perhitungan di dalam PowerPoint tersebut. Kesimpulan dari contoh soal tersebut adalah, jadi agen mobil tunggal itu memutuskan untuk menyediakan mobil 2 buah dengan pertimbangan jika ada 3 permintaan hanya 1 yang tidak bisa dilayani. Nilai harapan atau nilai rata-rata bukan nilai individu dari variabel, akan tetapi merupakan nilai ringkasan untuk mewakili suatu kelompok nilai. Untuk nilai-nilai menguntungkan, laba, kemenangan, penjualan, ekspor, dipilih nilai harapan yang besar. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak menguntungkan, rugi, pengeluaran utang biaya, dipilih yang nilai harapannya kecil.